tanggal 19 Juli 2023, tepatnya di hari Rabu. Jadi di tanggal itu saya ngantarkan Audrey ke rumah mamanya di desa. Nah, seperti biasa saya nganter sehabis sholat maghrib, saya antar Audrey ke desa, saya sendiri. Lalu di sana saya bertemu sama mantan istri saya dan ibunya. Nah, yang saya heran yaitu ketika saya datang nurunin tas, nurunin makanan untuk keluarga di desa, ibunya si mantan istri saya itu tiba-tiba ngomong gini, "Mas, kok lancang sekali ya, nggak izin Ratna kalau Audrey ini lama sama kamu." Terus dalam hati dong, saya ngomong dalam hati, wah, buat perkara lagi nih orang. Terus saya refleks dong ngomong, "Loh Bu, saya tuh udah izin loh sama wali kelasnya Audrey di sekolah, dan saya juga udah izin kok sama Dewi." Dan yang bikin saya heran itu itu jelas-jelas mantan istri saya itu ada di sebelahnya ibunya. Kenapa kok dia nggak ngejelasin ya di situ tentang perkara itu? Saya juga ngomong tuh, "Bu, saya ada buktinya kalau saya udah izin sama Dewi kalau saya mau sama Audrey sampai hari Rabu." Nah, terus ibunya itu tetap ngeyel, namanya orang Batu ya. Batu itu maksudnya keras kepala. Cari kesalahan lagi nih. "Ya Mas, tapi itu kan perkenalan bla 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 bla." Loh Bu, kalaupun memang itu saya tidak diperbolehkan untuk mengajak Audrey lama, harusnya saya ada penolakan dong di Dewi. Tapi di situ saya nggak ada penolakan kok. Buktinya kalau mau saya tunjukkan. Saya juga udah dapat izin dari wali kelasnya Audrey kalau selama seminggu ini belum ada KBM aktif. Dan memang saya tahu kok kalau belum ada KBM aktif itu hanya masuk untuk perkenalan dan main-main aja. Dan nyatanya kalau misalkan saya nggak boleh untuk ngajak Audrey, ya dari awal ditolak aja. Logikanya nih, misalkan saya kalau ditolak, ya Dewi juga ngomong dong kalau saya nggak usah sampai hari Rabu, sampai hari Minggu aja. Ya nggak apa-apa, kok nggak ngomong gitu loh, nggak ngomong di awal. Toh nyatanya saya sudah dapat izin dari wali kelasnya, boleh. Kalaupun memang sebenarnya nggak boleh kan, ya gimana ya? Ya oke, saya itu orang tua kandungnya Audrey. Saya tuh punya hak asuh di situ. Dan yang mungkin yang mereka nggak tahu tuh, mereka mentang-mentang Audrey masih kecil, jadi seakan-akan hak asuh penuh di Audrey semuanya harus diatur oleh mereka. Ya nggak gitu juga. Audrey sekolah aja tanpa izin saya kok. Saya ayah kandungnya. Saya nggak dianggap. Mereka dengan seenaknya. Ujung-ujungnya juga ya saya sebagai orang tua juga tetap kasih uang bulanan, dan itu untuk anak saya, bukan untuk mereka. Nah, kembali ke permasalahan yang ibunya protes itu. Saya udah ngomong nih ke dia, ke ibunya, kalau ibu mau ngelihat buktinya, saya bawakan hasil chattingan saya dengan wali kelas Audrey dan ke Dewi. Mendengar jawaban saya itu, ibunya itu langsung kayak gimana ya, mohon maaf ya, mukanya tuh kayak pelongo-pelongo ngelihat langit ke atas gitu, nyari-nyari kesalahan lagi. Kayak pelongo-pelongo lah intinya. Gimana ya, kalau saya nggak sabar bisa aja saya ngomong kasar sih sebenarnya. Soalnya saya sama mantan istri udah lama cerai, mantan istri juga udah punya suami, alhamdulillah, harusnya bahagia. Dan Audrey itu statusnya akan selalu menjadi anak kandung saya. Jadi ya saya juga di situ punya hak dong, punya hak asuh. Dan Audrey tiap sama saya, sama keluarga saya di Solo tuh alhamdulillah senang-senang aja kok, bahagia. Terus masalahnya Anda itu apa sih? Dari dulu tuh kok selalu aja pengen Audrey tuh nggak sama saya gitu. Perkara cerai aja sebenarnya masalah utamanya di kalian loh. Kalian minta cerai, udah saya kabulkan. Kalian udah punya keluarga baru, alhamdulillah. Tapi Audrey itu selamanya anak saya, jadi ya udahlah gitu. Maksudnya kalau misalkan kok jangan banget gitu loh. Jadi intinya dramanya tuh udah dong, udah lama ini kita pisah. Terus keluargamu juga, maksudnya pola pikirnya apa nggak bisa maju sih? Dan kalian tuh ngerti nggak sih kalau Audrey itu juga anakku? Aku tuh punya hak asuh di situ. Kewajibanku tuh selamanya ke dia. Audrey tuh bahagia kok sama aku di Solo. Setiap aku tanya juga Audrey selalu mau sama papanya, selalu sama kakak Dinda, selalu sama Mbak Kumbati. Ya selalu gitu setiap ditanya.
Jadi nggak ada omongan tentang orang-orang di desa keluargamu tuh nggak ada, Audrey. Selalu nangis tiap diantar ke sana, selalu kangen tiap ketemu papanya. Jadi udahlah, drama-drama kayak gitu tuh karena ya dewasa lah ya, please banget kalau mau ngebegoin saya dan keluarga nggak segitunya lah. Kalaupun kalian mau ke pengadilan, aku juga punya bukti foto, audio, rekaman, chatting. Jadi kalian kalau mau ngefitnah, nge-playing victim lah bahasanya. Jadi kalau seakan-akan kalian cerita ke tetangga kalian atau teman-teman orang tua murid di sana kalau saya adalah orang jahat dan bla bla, saya patahkan dengan bukti-bukti foto, bukti chattingan kalau perlu. Jadi kalau bahasanya ibu saya, biar Allah yang membalas. Nggak tahu maksudnya membalas dalam hal yang namanya ada sebab pasti nanti ada akibat gitu kan. Kalau saya pribadi sih pengennya Audrey itu ya udah sama saya aja lah ya. Toh Audrey sama saya alhamdulillah selalu happy, selalu riang lah sama Mbak Kung Batinya. Nggak kaku kayak keluarga kalian itu, selalu cari-cari kesalahan apa sih, manfaatnya apa gitu loh. Nggak ngerti saya sampai sekarang.